Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Diarkirani, NPM 050, akan membacakan laporan data analisis multivariat yang berjudul Pengaruh Beban Tugas Kuliah terhadap Stres Mahasiswa dengan Manajemen Waktu sebagai Variabel Mediasi. Di sini model penelitian saya menggunakan PET analisis dengan menggunakan aplikasi Smart PLS 4 dalam mengolah datanya. Berikut rekapitulasi data. Di sini saya menyebarkan link kuesioner melalui Google Form dan didapat sampel sebanyak 35 responden dengan masing-masing satu variabel terdiri dari tiga pertanyaan, di mana variabel X yaitu beban tugas kuliah, Y stres mahasiswa, dan M manajemen waktu. Berikut isi pertanyaan yang saya masukkan ke dalam link kuesioner yang sudah saya bagikan. Setelah itu didapat data responden sebanyak 35, lalu kita save ke dalam bentuk CSV untuk diolah datanya ke dalam aplikasi PLS. Selanjutnya kita ke aplikasi PLS. Di sini kita pilih New Project, kita pilih Create. Setelah itu kita import data file, kita pilih eh, Excel tadi. Setelah itu kita centang yang perlu saja. Lalu kita pastikan bentuk scale-nya adalah metrik. Jika dirasa sudah, kita import. Dapat hasil seperti ini. Kita back, lalu kita create model. Di sini kita pilih tipe PLS dan masukkan model name. Kita save. Setelah itu kita pilih masing-masing variabel untuk mendapatkan gambar. Di sini variabel X saya adalah beban tugas. Enter. Selanjutnya variabel Y saya kita tarik yaitu stres mahasiswa. Enter. Yang terakhir variabel M kita tarik. Variabel M-nya adalah manajemen waktu. Lalu kita sempurnakan lagi eh, kerangkanya. Nah, untuk memberi garis jalur, kita pilih connect. Kita tarik ke masing-masing variabel. Seperti ini. Lalu kita calculate. Kita pilih yang PLS. Kita klik Start Calculation. Untuk melihat uji asumsi klasik outer model, hal pertama yaitu kita buka outer loading. Lalu didapat hasil seperti ini. Berdasarkan tabel di atas, pada variabel M1.3 terdapat satu indikator yang tidak valid. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator lain yang digunakan pada tiap variabel di dalam penelitian ini memenuhi kriteria validitas. Selanjutnya, kita menguji reliabilitas. Yaitu kita tetap di halaman PLS, kita pilih Construct Reliability, berikut hasilnya.
Di sini ter, di sini dijelaskan nilai Kronba alpha lebih besar dari 0,7, nilai composite reliability lebih besar dari 0,5, dan nilai average lebih besar dari 0,7, maka seluruh variabel dinyatakan reliable. Selanjutnya kita uji normalitas. Untuk uji normalitas ini, kita pilih edit, lalu kita klik calculate, kita pilih yang bootstrapping. Di sini kita pilih yang slower. Klik, lalu kita pilih histogram untuk melihat uji normalitas ini pada masing-masing variabel, maka didapat hasil seperti ini. Pada histogram di atas menunjukkan bahwa distribusi residual terstandarisasi yang mendekati kurva distribusi normal, dengan sebagian besar residual terkonsentrasi di sekitar nilai nol. Distribusi ini mendukung asumsi normalitas karena residual tersebar secara simetris dan membentuk lonceng. Hal ini menunjukkan bahwa hasil PET koefisien histogram ini memenuhi syarat normal dan hasilnya dapat diandalkan. Selanjutnya kita cek multikolinearitas. Kita pilih edit, lalu kita klik PLS, open report, kita pilih ke collinearity statistik yang inner modelis. Di sini didapatkan hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa tidak adanya terjadi gejala multikolinearitas karena nilai VIF seluruh variabel kurang dari 10,00. Selanjutnya, kita uji asumsi inner model. Kita kembali ke aplikasi PLS. Tetap di halaman PLS, kita pilih yang R-square. Muncul hasil seperti ini. Maka didapat dua hasil. Yang pertama, nilai R-square variabel Y sebesar 0,506, di mana hal tersebut model kuat, di mana artinya 50,6% variabel Y atau stres mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel X, beban tugas, dan M, manajemen waktu. Sedangkan pada sisanya, 49,4% diterangkan oleh variabel lain di luar penelitian. Hasil kedua, nilai R square M sebesar 0,050, di mana hal tersebut model lemah, di mana artinya 5% variabel M, manajemen waktu, dapat dijelaskan, digambarkan oleh variabel X, beban tugas. Sedangkan sisanya 95% diterangkan oleh variabel di luar penelitian. Selanjutnya, untuk mengecek direct effect, kita pilih edit, lalu kita klik yang bootstrapping. Kita klik open report. Di sini kita pilih yang PET koefisien. Maka didapat hasil seperti ini. Di sini kita mendapatkan 4 hipotesis. Yang pertama, hipotesis 1, beban tugas X berpengaruh signifikan terhadap stres mahasiswa Y. Diterima karena pada tabel signifikan hipotesis 1 memiliki nilai signifikansi 0,000, di mana lebih kecil dari 0,5. Jadi hipotesis 1 ini juga memiliki nilai koefisien positif yaitu 0,727. Jadi, beban tugas berpengaruh signifikan terhadap stres mahasiswa. Hipotesis 2, beban tugas berpengaruh signifikan terhadap manajemen waktu, ditolak karena pada tabel signifikan p-value
Hipotesis 2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,445, lebih besar dari 0,05 sehingga beban tugas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen waktu. Hipotesis 3, manajemen waktu berpengaruh signifikan terhadap stres mahasiswa ditolak karena pada tabel signifikansi, hipotesis 3 memiliki nilai signifikansi 0,501 lebih besar dari 0,05 sehingga manajemen waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap stres mahasiswa. Yang terakhir kita uji indirect effect. Kita tetap ke halaman bootstrapping, lalu kita klik spesifik indirect effect. Di sini muncul hasil dan didapatkan satu hipotesis, yaitu hipotesis 4, di mana manajemen waktu mampu memediasi beban tugas terhadap stres mahasiswa ditolak. Dikarenakan pada tabel signifikansi hipotesis 4 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,742 lebih besar dari 0,05, sehingga manajemen waktu tidak mampu memediasi beban tugas terhadap stres mahasiswa. Maka kesimpulan yang dapat diambil, hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kuliah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat stres yang dialami oleh mahasiswa. Semakin berat beban kuliah yang dirasakan mahasiswa, semakin tinggi tingkat stres yang muncul. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa yang menghadapi beban akademik yang berlebihan cenderung mengalami tekanan psikologis yang lebih besar. Berikut kesimpulan yang dapat diambil. 1. Beban tugas secara langsung berpengaruh signifikan terhadap stres mahasiswa dengan koefisien positif sebesar 0,727. 2. Beban tugas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen waktu karena memiliki koefisien negatif, yaitu sebesar minus 0,224. 3. Manajemen waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap stres mahasiswa karena memiliki koefisien di bawah 0,7, yaitu 0,073. 4. Manajemen waktu tidak memediasi hubungan antara beban tugas dan stres mahasiswa karena nilai signifikansi 0,742 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa beban tugas merupakan faktor dominan yang mempengaruhi stres mahasiswa. Sementara peran manajemen waktu sebagai variabel mediasi tidak terbukti dalam penelitian ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.